Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Samsir SPD MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport video ini. Sebelum masuk pada penjelasan materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang berjumlah 4 orang. Yang pertama, Karima dengan NIM 1996140011 sebagai pemateri pertama, Sri Rosita dengan NIM 1996140008 sebagai pemateri kedua, Dita As-Sakinah dengan NIM 1996140010 selaku pemateri ketiga, dan Sylvia Anggreni Jamal dengan NIM 1996141001 selaku pemateri terakhir. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah topik terkait pemikiran ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Malthus, David Ricardo, Jean Baptiste, John Stuart Mill. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima dengan NIM 1996140011. Baiklah, kita akan masuk pada teori Malthus. Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi bernama Thomas Malthus menggemparkan dunia karena teorinya yang dikenal sebagai teori Malthus, mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada ketersediaan pangan itu sendiri. Ia juga seorang pakar demografi asal Inggris dan orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Menurutnya, penduduk seperti tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasan maka akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian bumi. Menurut Malthus, pertumbuhan ekonomi adalah akibat dari proses pertumbuhan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Ia mengemukakan gagasan mengenai pembangunan ekonomi yang dikemukakan dalam buku kedua yang berjudul The Progress of Wealth dari bukunya Principles of Political Economy yang diterbitkan tahun 1820. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teori ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain, yang pertama, meningkatkan faktor ekonomi yang di dalamnya termasuk pertumbuhan. Perimbangan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu sektor industri dan pertanian. Kemudian meningkatkan permintaan efektif, yang mana di dalamnya menyangkut pendistribusian kepemilikan tanah secara adil, memperluas perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Kemudian meningkatkan faktor non-ekonomi. Yang pertama, pendidikan, kedua, administrasi yang baik, ketiga, standar moral, keempat, hukum yang efisiensi, dan yang kelima, kebiasaan bekerja keras. Dalam bukunya tahun 1798, In Asia the Principle on Population, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, tetapi nafsu manusia yang tidak dapat ditahan akan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur.
dalam kurung 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan seperti deret hitung 1, 3, 5, 7, 11 dan 13 dan seterusnya. Yang artinya laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk lebih laju dibandingkan pertumbuhan perorangan. Dan dampaknya dalam jangka waktu panjang manusia akan mengalami krisis sumber daya alam dan berebut untuk mendapatkan pangan jika laju pertumbuhan penduduknya tidak ditekan. Teori Malthus juga mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan, yaitu tanah. Sebagai suatu komponen lingkungan alam, tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin banyak. Karena komponen lingkungan menurun dan beban manusia yang semakin banyak, oleh karena itu jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak terjadi bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah, penyakit, dan kematian. Dan harga pangan akan menjadi semakin mahal dengan banyaknya pertumbuhan penduduk. Menurut aliran ini, pembatasan penduduk dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, preventive check atau pengurangan produk melalui penekanan kelahiran yang terdiri dari moral strength dan vice, di mana moral strength terdiri atas mengandalkan hawa nafsu, penundaan perkawinan, sedangkan vice itu adalah aborsi atau homoseksual. Yang kedua, positive check atau pengurangan penduduk melalui proses kematian yang terdiri atas vice atau kejahatan, misery atau kemelaratan yang di dalamnya terdapat epidemi, bencana alam, peperangan, dan kekurangan makan. Akan tetapi teori ini mendapat banyak kritikan karena tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makanan dapat berjalan dan hal itu memberikan keuntungan besar. Yang kedua, adanya kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian. Yang ketiga, adanya usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah. Pada tahun 1822, Franz Blais menganjurkan pembatasan kelahiran setelah perkawinan. Yang terakhir, fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Sekian pembahasan teori Malthus dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rosita dari Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Nah, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori dari David Ricardo. David Ricardo lahir pada tanggal 18 April 1772 di London, Britania Raya. David juga sangat gemar menulis buku. David Ricardo adalah seseorang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Namun, pekerjaannya dalam bidang pasar modal yang sudah digelutinya selama 14 tahun membuat David Ricardo paham tentang dunia perekonomian. Nah, pada tahun 1810, David Ricardo menerbitkan buku dengan judul The High Price of Bullion, dan pada tahun 1811 juga menerbitkan buku yang berjudul A Proof of the Depreciation of the Banknotes. Kemudian pada tahun 1815, beliau juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Essay on the Influence of the Law Price of Corn on the Profit of Stock. Nah, kemudian judul tersebut diganti lagi menjadi The Principle of Political Economy and Taxation. Buku ini mendominasi teori-teori ekonomi klasik tidak kurang dari setengah abad lamanya.
Pemikiran David Ricardo sejalan dengan Adam Smith yang mengatakan bahwa labor memang memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang teori-teori berharga relatif atau theory of relative price berdasarkan biaya produksi, yaitu labor menjadi unsur utama di samping biaya-biaya kapital. Kapital mendapat perhatian yang cukup besar dalam analisis Ricardo, sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Di antara semua teori David Ricardo, terdapat suatu teori yang paling dikenal, yaitu teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Oleh karena itu, teori David Ricardo dianggap sebagai arsitek utama perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan teori ini bahwa setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita As-Sakinah. Di sini saya akan membacakan materi tentang teori klasik dari Jean-Baptiste Say. Dalam teori klasik, saya menyumbangkan 4 teori, yaitu yang pertama, teori harus didasarkan fakta dan observasi. Fakta dan observasi dalam menyusun teori menurut saya yaitu yang pertama, teori dan model harus selalu diuji dan dihadapkan pada fakta dan observasi. Dan yang kedua, ekonomi adalah ilmu yang kualitatif bukan kuantitatif, maka tidak tunduk pada kalkulasi matematika atau hitungan, melainkan dalam bentuk analisis dan lain-lain. Dalam bukunya, saya mengkritik teman dekatnya, yaitu teori David Ricardo. Meskipun dalam bukunya ia tidak menyebutkan dengan jelas nama David Ricardo, saya menilai model itu dibuat oleh David Ricardo dengan nilai yang serampangan dan membuat suatu sistem yang tidak sesuai dengan fakta, namun hanya menggunakan silogisme. Yang kedua yaitu teori alternatif. Saya mengambil pendekatan positif dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif, menilai bahwa suatu barang atau jasa itu dinilai bukan berdasarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk barang itu, melainkan seberapa besar kegunaan barang itu. Namun sayangnya saya tidak mengemukakan teori utilitas marginal. Saya berbeda pendapat dengan David Ricardo dalam teori nilai kerja. Ricardo yang dipengaruhi oleh Adam Smith mencari nilai standar yang tepat dan menemukannya dalam pekerjaan. Tetapi saya menuliskan dalam terjemahan prinsip Ricardo, ukuran nilai yang tetap adalah tidak masuk akal. Sebaliknya, saya mengambil pendekatan yang lebih positif dengan mengemukakan teori nilai yang subjektif, utilitas atau cara konsumen menilai suatu barang atau jasa menentukan produksinya. Yang ketiga adalah entrepreneur. Saya menciptakan istilah entrepreneur yang diterjemahkan menjadi petualang, yang menunjukkan petualangan komersil atau petualangan kapitalis, yaitu orang-orang yang menggabungkan input kapital, tenaga kerja, dan pengetahuan untuk menciptakan profit. Saya merupakan seorang pengusaha, karena itu ia mengukuhkan bahwa peran pengusaha dalam ekonomi itu sangat penting. Entrepreneur ini juga dimasukkan sebagai unsur yang penting dalam model ekonominya. Dalam bukunya, ia menjabarkan makna panjang dari entrepreneur yang intinya adalah seorang harus mempunyai nilai seni untuk mengawasi dan administrasi, dan dia juga harus tahu bahwa selalu ada kemungkinan gagal. Tetapi bila sukses, para kelompok ini akan mendapatkan kekayaan yang sangat banyak. Yang terakhir adalah hukum pasar Say. Penawaran akan menciptakan permintaan itu sendiri. Ini merupakan hukum yang paling terkenal dari Say. Namun sesungguhnya John Maynard Keynes yang mempopulerkan hukum ini, dan merupakan paradoks yang membuat mahasiswa terpengaruh. Pada awalnya, waktu itu terjadi krisis ekonomi dan periodik dan depresi. Orang-orang banyak mengeluhkan kekurangan uang, dan solusinya tampaknya sederhana, yaitu
kondisi ekonomi bukanlah uang, namun kurangnya penjualan oleh petani, pengusaha dan produsen barang. Penjualan tidak bisa dikatakan sepi karena uang langka, namun karena penawaran barang dan jasa itu menurun. Yang memfasilitasi penjualan bukanlah melimpah uang, namun karena banyaknya penawaran akan suatu produk. Analisis ini menyebabkan saya membuat penemuan penting. Produksi adalah penyebab konsumsi atau output yang meningkat akan memperbesar pengeluaran konsumen. Saya memperluas argumennya ke pertumbuhan ekonomi. Kunci peningkatan ekonomi ialah mendorong untuk menghasilkan produk baru yang lebih baik, bukan menambah konsumsi. Karena dengan adanya produksi itu, maka konsumsi akan tercipta. Menurut saya, dengan membuat produk baru, maka akan terciptanya pasar baru, dan itu akan menciptakan naiknya konsumsi. Mendorong konsumsi belaka tidak akan bermanfaat tanpa adanya produksi, karena dengan produksi akan meningkatkan atau menciptakan konsumsi. Demikian penjelasan saya tentang teori klasik menurut Jean-Baptiste Say. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selviangrani Jamal dengan NIM 19961414101. Nah, di sini saya selaku pemateri keempat atau pemateri yang terakhir yang membahas mengenai pemikiran dari John Stuart Mill. Nah, sebelum kita melangkah jauh bagaimana sih pemikiran dari John Stuart Mill, kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya John ini? Siapa sih yang dikatakan John? Nah, di slide bisa kita lihat John adalah seorang cendekiawan besar, di mana beliau merupakan tokoh liberal klasik dan mendukung teori ekonomi klasik. Nah, John ini mendorong kebebasan personal dan membela hukum pasar sahih yang merupakan landasan ekonomi makro klasik. Beliau keberatan terhadap moralitas yang dipaksakan, intoleransi dan negara beragama, dan juga seorang yang mendukung hak perempuan untuk memilih. Kemudian pada tahun 1848 John mempublikasikan bukunya yang berjudul Principles of Political Economy, yang mana menyatakan bahwa hukum produksi ditetapkan secara objektif, sementara hukum distribusi adalah variabel. Nah, kemudian pada halaman 159 dia menambahkan bahwa jika harus memilih antara komunisme dengan semua tawaran dengan keadaan masyarakat sekarang, masyarakat yang penuh ketidakadilan dan penderitaan, maka semua kesulitan besar atau kecil tidak lebih seperti debu yang berada di dalam rekening. Nah, kemudian dari bukunya tersebut dapat disimpulkan bahwa dia sangat memfokuskan pada kesenjangan bukan pada pertumbuhan. Nah, kemudian Mill tersebut terkenal dengan ketidakkonsistenan dan kontradiksinya karena dia membela kebebasan berusaha tetapi dia mengaku sosialis. Dia mendukung perubahan revolusioner dalam kultur Victorian. Dia mencebaskan soal kelebihan penduduk serta mendukung teori distribusi dari Ricardo. Nah, kemudian adapun beberapa sumbangan pemikiran dari John Stuart Mill. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di slide terkait utilitarianisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan utilitarianisme? Nah, yang dimaksud adalah merupakan paham buah dari hasil pandangannya yang terkait manusia dan masyarakat yang diterima sebagai landasan moral, utilitis atau prinsip kebahagiaan, yang menganggap bahwa tindakan dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan dan dikatakan salah jika sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan. Jadi pemikirannya tersebut fokus pada apakah cenderung menghasilkan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Nah, dari situlah bisa kita melihat apakah tindakan tersebut dikatakan benar ataukah dikatakan dengan yang salah gitu. Nah, kemudian adapun konsep utilitarian yang mengedepankan kebahagiaan orang lain menurut Mill yaitu yang disebut universalisme etis.
di mana prinsip tersebut memang cukup relevan pada aktivitas ekonomi. Nah, kemudian selain Mill menerima pasar bebas konsep dari Adam Smith, dia menurutnya usaha untuk memperhatikan kebahagiaan orang lain dalam persaingan ekonomi pasar menjadi tujuannya tersendiri, gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di slide di mana kondisi pasar bebas yang cenderung bersikap egoisme sentris berusaha ditekan Mill dengan pemberlakuan nilai moralitas bersama, di mana prinsip kebahagiaan harus dirasakan oleh setiap pelaku pasar, pelaku usaha, produsen, distributor, hingga tataran konsumen. Jadi pasar bebas memang cenderung melahirkan kondisi menang atau kalah, namun di antara dua belah pihak diharapkan harus tetap mampu menjalin hubungan yang kelak melahirkan kebahagiaan bersama. Nah, itulah sebenarnya konsekuensi atas universalisme etis menurut dari Mill. Nah, adapun sumbangan pemikiran yang kedua yaitu terkait ekonomi dan politik. Nah, di sini kita bisa lihat terkait ekonomi dan politik ini dalam karyanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang berjudul Principles of Political Economy yang diterbitkan pada tahun 1848, di mana di sini dia menuliskan tentang masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar. Kemudian bisa kita lihat di dalam buku tersebut, Mill banyak menyinggung masalah produksi dan buruh yang menjadi tema besar saat itu. Menurutnya, hukum produksi ditetapkan sebagai objektif, namun hukum distribusi adalah variabel. Nah, di situ dia mencoba menghubungkan konsep universalisme etis dengan kegiatan produksi dan kehidupan buruh. Nah, adapun buruh ini adalah orang yang berhak menerima upah atas apa yang dikerjakan, di mana menurut Mill bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah. Dalam hal ini jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah tersebut. Nah, kemudian peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Dalam pemikiran Mill tersebut yang saat ini dikenal sebagai teori dana upah. Nah, kemudian menurut Mill, penawaran selalu identik dengan permintaan dan dia menerapkan pola pikir baru bahwa produksi tidaklah harus ditentukan dengan permintaan pasar, sehingga baginya tidak ada istilah overproduksi yang selama ini dicegah oleh kebanyakan orang. Nah, Mill dalam hal pemikiran pembagian kerja sejalan dengan Adam Smith yang hidup lebih awal darinya. Namun di sini Mill menambahkan bahwa peran wanita sebagai kondisi yang memungkinkan terjadinya pembagian kerja di sektor real. Adapun di sini Mill mencoba menggambarkan 3 bidang pekerjaan yang dianggapnya ideal. Yang pertama terkait bagaimana mengenai pertanian, kemudian ada perusahaan dan ada juga terkait bank. Nah, adapun pertanian menurutnya di sini berkaitan dengan tanah, pemilik tanah dan pekerja, yang tentunya ketiga hal tersebut saling berhubungan. Kemudian di sana juga memunculkan penguasaan atas tanah, atau dalam hal ini sistem kepemilikan tanah yang mencoba digantikan oleh Mill dengan sistem baru, yakni sistem pertanian yang bernuansa kompetitif. Nah, kemudian dalam hal perusahaan, menurut Mill itu mengidealkan perusahaan yang besar dan penuh dengan persaingan usaha. Selanjutnya yang terkait bank, di mana menurutnya itu bank di sini adalah bank yang sangat berperan dalam kondisi ekonomi yang stagnan, di mana dapat memainkan peran strategisnya dalam mencairkan modal sekaligus mencegah jatuhnya harga. Kemudian sementara fungsi utamanya adalah menghidupkan kembali iklim spekulasi bisnis yang sehat. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana pemikiran dari John Stuart Mill. Dari beberapa tadi yang saya paparkan, semoga teman-teman bisa pahami
Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami pada saat kami menjelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.